Presiden Joko Widodo memerintahkan harga swab tes PCR diturunkan untuk seluruh daerah di Indonesia. Namun pemerintah Kota Tarakan hingga saat ini belum memperlakukannya karena masih menunggu instruksi langsung dari Menkes. Di sisi lain, status Tarakan masih di PPKM level 4. Layanan swab PCR bagi pelaku perjalanan dibatasi dan difokuskan untuk pasien COVID-19. Kabar selengkapnya akan disampaikan rekan wartawan dari Tribun Kaltara, Andi Pausiah yang kini sudah terhubung bersama kami. Halo Andi. Ya, halo rekan Dea. Andi, bisa Anda informasikan bagaimana dengan proses Pemkot Tarakan dengan munculnya pengumuman penurunan harga swab PCR oleh Presiden Republik Indonesia? Baik rekan Dea, selamat siang Tribuners, saya Andi melaporkan dari Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara. Ya, dapat saya sampaikan memang menyoal respons pemerintah Kota Tarakan, dalam hal ini Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Emkes. Saat ini pihaknya masih menunggu instruksi lebih lanjut dari pemerintah pusat, di mana memang sebelumnya beberapa hari lalu Presiden Joko Widodo sudah menginstruksikan Menteri Kesehatan untuk menerapkan kebijakan menurunkan harga swab PCR di seluruh daerah di Indonesia. Namun satu hal yang menjadi masukan dari Wali Kota Tarakan Dr. Hairul Emkes kepada pemerintah pusat, yakni dalam hal ini pemerintah pusat juga harus memikirkan bagaimana kondisi di hulunya sendiri. Dalam hal ini dimaksudkan Wali Kota yakni seperti penyediaan bahan baku yang mudah diakses dan mudah dijangkau, seperti reagen dari swab PCR. Adapun Wali Kota Tarakan juga menginformasikan harga reagen sendiri untuk swab PCR saat ini tembus di harga 600.000. Itu di luar dari harga BPH dan di luar dari harga yang harus disediakan untuk kebutuhan APD seperti hazmat dan lain-lainnya. Mengingat untuk hazmat sendiri dan APD lainnya juga adalah bagian dari komponen yang harus digunakan oleh petugas pemeriksaan swab PCR. Demikian dia. Oke, Andi bisa dijelaskan kemudian terkait kondisi pembatasan swab PCR bagi pelaku perjalanan saat ini di sana. Apa alasan pemerintah Kota Tarakan ini menerapkan kebijakan tersebut? Ya, adapun memang saat ini dapat saya sampaikan sejak awal Agustus 2021 lalu, saya laporkan Kota Tarakan mengalami lonjakan kasus yang cukup tinggi, di mana per Selasa, saya sampaikan per Selasa kemarin saja, pada tanggal 17 Agustus 2021, angka konfirmasi mencapai 140 orang untuk positif. Dan angka konfirmasi aktif per Selasa kemarin tembus hingga 2.807 orang. Dari total jumlah itu tentunya sangat membutuhkan banyak swab PCR bagi mereka mungkin yang untuk dilakukan tracing kontak, juga untuk pasien COVID-19. Dan kemudian sehingga oleh pemerintah Kota Tarakan melalui beberapa rumah sakit membatasi pelayanan PCR bagi pelaku perjalanan. Dan di Tarakan sendiri ada 3 rumah sakit yang membuka layanan PCR secara mandiri. Namun setelah angka kasus melonjak cukup tinggi, 2 rumah sakit menutup sementara layanan swab PCR bagi pelaku perjalanan mandiri, yakni di Rumah Sakit Umum Kota Tarakan dan di Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Kalimantan Utara. Sementara masih ada 1 rumah sakit, yakni dari Rumkital Ilyas Tarakan yang masih membuka pelayanan, namun itu pun hanya dibuka dalam seminggu sekali bagi pelaku perjalanan dan untuk kebutuhan mendesak saja. Demikian dia. Oke, Tribuners, tadi rekan Andi Pausiah juga sudah melakukan wawancara bersama Wali Kota Tarakan, Dr. Hairul Emkes. Berikut liputannya untuk Anda. Jadi berapa modalnya, berapa BHP-nya semua dipakai, ditetapkan dengan margin, misalnya untuk pemeliharaan dan sebagainya. Karena kalau seperti rumah sakit pemerintah itu kan, yang kalau ditarakan kan yang menyiapkan PCR kan hanya rumah sakit pemerintah, nggak ada di tempat lain, ya.
Saya nggak tahu kalau di laboratorium lain, misalnya di laboratorium swasta. Tetapi yang saya tahu kalau PCR itu yang selama ini menyiapkan baru 3 itu. Nah itu kalau namanya BLU pasti standar harganya ya ada hitungannya. Ya sebenarnya kalau misalnya harga barang yang dibeli itu murah, ya tentu harganya murah. Jadi kalau saya sarankan sebenarnya yang diatur dulu di hulunya. Jadi mudah-mudahan sih harapan kami Pak Presiden sudah menetapkan seperti itu. Tentu dia sudah punya strategi. Makanya kami tunggu nih. Karena yang artinya kan kalau semua saya rasa itu di dalam hal ini berlakulah hukum dagang, ya karena ya apalagi untuk pelaku perjalanan. Nah, kalau pasien yang di rumah sakit ya suka tidak suka itu berapapun gratis pun malah tetap harus dilayani karena itu penyelamatan dan untuk diagnostik. Kalau selama ini mereka seperti itu, nggak hitung-hitung. Tapi kalau misalnya yang tadi bahwa mau ditetapkan lebih murah, itu silakan aja. Yang penting kan saya dengar kemarin, kenapa seperti regen untuk PCR itu mahal? Karena pajak pertama BBM dia dapat PPN barang mewah, PPNBM. PPNBM-nya aja 35% katanya. Jadi itu kan urusan-urusan di pusat lah. Artinya sih kita sih siap aja, yang penting. Gubernur, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update siang ini. Dan jangan lupa untuk terus memperbaharui kabar terupdate lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Dan lantaran masih di tengah pandemi, kami kembali mengingatkan kepada Anda untuk selalu menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada. Mewakili kru yang bertugas, saya Diamita pamit. Terima kasih dan sampai jumpa. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!